Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini, Alim cerita apa ya? Selamat datang lagi di Alim Bercerita. Oke, kali ini nih mau bikin segmen baru nih ceritanya. Mungkin bisa jadi segmen yang berkelanjutan kalau nanti ini menarik. Sesi bahas berita. Bahas kasus berita. Apa ya? Enaknya apa nih Bang? Bahas kasus apa bahas berita? Apa ya? Ya, kasus yang diberitakan mungkin ya. Panjangan Bang. Kepanjangan ya. Kepanjangan ya. Berita aja lah, kayaknya lebih umum gitu kalau berita. Kalau kasus kayaknya terlalu kayak kriminolog gitu jadinya. Iya. Bahas kita kan berita. penanam hukum, Pak. Iya, benar. Iya, betul. Berita nih. Berita aja. Berita. Sesi berita. Oke. Wow. Udah semangat nih ketemu kawan lama nih. Kawan lama saya yang sekarang ada di Lampung ya. Oke. Bener gak sih? Betul, Bang. Betul. Oh iya. Dengar-dengar kamu jadi ini ya. Koor BPPM wilayah 3. Waduh. Itu tidak masuk berita, Pak. Itu kan ini kenalin betul. kawan kita. Betul. Ya, alhamdulillah kemarin dikasih amanah. Itu kan kemarin di Muswil UNS, Pak, yang Anda nggak ada itu. Iya. Maaf lagi KKN. Kan Anda nggak ada itu. Iya, lagi KKN waktu itu. Aduh. Padahal pengen ketemu juga. Kita ketemu udah lama banget. Iya, itu terakhirnya ya, waktu sedawatan itu ya. Waktu itu lagi masuk angin saya dikasih dawat ketan lagi. Iya, kan perjalanan jauh, pikir saya capek gitu. Wah, minum yang seger-seger enak kayaknya. Kan kita nggak taunya ada lagi masuk angin. Ketemu kan itu di masjid kan, Masjid Agung Purworejo. Iya, itu habis sholat ya. Bukan habis sholat aku Bang. Sebelum ya, Anda tahunya itu ya. Bukan. Jadi aku mampir ke masjid itu buang air besar Bang itu Bang. Diare soalnya masuk angin. Aduh. Ya, untung ada kenalan deh. Coba kalau nggak ada kenalan kan bingung itu. Walah. Duh. Jadi gitu ceritanya. Nah ini ada Koor BPPM wilayah 3 yang meliputi Jawa Tengah dan Kalimantan. Sekarang Anda tinggal di Lampung. Ya itu kan wilayah aja. Duh, gimana ya jelasin ya? Ya kan harus mudik Pak waktu itu Pak saya Pak. Oke. Akhirnya semenjak mudik tuh belum berangkat lagi ke Jawa kayak gitu. Jadi ya beginilah punya kampung di sini Pak. Iya. BTW udah dilantik belum sih? Aduh. Saya agak malu mau jawabnya ini. Ya, insya Allah bulan ini Pak, insya Allah bulan ini. Aduh, ya Allah. Ya, itulah. Insya Allah bulan ini Pak. Kalau program udah jalan. Ya kemarin ada satu yang ya udah dijalankan sih. Walaupun belum ada instruksi apa-apa, tapi karena itu udah masuk timeline kan gitu. Jadi nggak tahu nanti kemarin itu masuknya proker yang resmi dari wilayah atau enggak. Tapi intinya udah berusaha menjalankan inilah. Yang penting supaya dapat koordinasi dan chemistry dengan staff-staff yang belum pernah ketemu sampai sekarang. Sedih saya Pak. Sedih. Tapi ada yang keren loh bro. Gimana? Aku lihat strukturnya lu cowok sendiri ya. Iya, di PHW saya cowok sendiri. Makanya jadi sekarang dari semua koordinator badan sama korwil, setelah dilihat-lihat, wah ganteng sendiri saya. Makanya sekarang rambutnya panjang gitu biar menyesuaikan sama teman-temannya ya. Biar iya. Yang penting saya nggak pakai kerudung gitu. Iya. Kalau saya pakai kerudung sama. Aman, Pak. Oh iya, ada jenggot aman. Membedakan. Jadi biasanya kalau pas lagi net meet gitu kan, terus atau teleponan gitu, pasti ganteng sendiri saya. Sudah maklum gitu jadinya. Iya, sudah maklum. BTW tadi belum tak kenalin, namanya Wildan. Oke, betul. Wildan Ahmad Nugraha. Ahmad Nugraha. Iya. Anda baru tahu keterlaluan Anda.
Ya kan biasanya panggilnya bro gitu. Jadi Oke, biasa gimana? bro pak gitu ya. Iya, Iya. bro, Pak. Gan. Ya. Ini Kan. biasanya aku pakai webcam eksternal gitu kan. Jadi agak bening. Oh Ini gitu. tadi dipinjam temen jadi agak butek. Oh, Harusnya ya kita udah memang. rekaman kemarin ini. Oh iya, dia Gimana bener ini ceritanya? juga. Kita jadi tertunda nih. Ya sudah rezeki berarti Pak. Gara-gara diganggu yoga itu, akhirnya ya rezeki saya dapat kamera yang burik kayak gini. Gimana lagi. Wah, mau diajak yoga sama siapa? Pak D ya? Pak, oh iya sama. Aduh ternyata. Mau diajak yoga. Ini gimana tuh? Kayak perlu klarifikasi. Perlu Iya klarifikasi jadi saya nih. klarifikasi dulu ya. Jadi kemarin kan gue lagi di atas nih lantai 2 nih biasa lagi tiduran sambil main HP kan terus dipanggil dan sini bantuin Pak Wo yoga gitu. Terus pas gue udah turun di bawah tuh disediain jamu. Minum jamu dulu. Wah pikir gue wah ini kayaknya supaya buat pemanasannya enak kita minum jamu dulu gitu kan biar bugar gitu. Minum jamu tek. Terus Pak Wo gue keluar. Bentar bersihin sampah dulu. Nah, gue kira sambil nunggu gue balik lagi ke atas ke lantai 2 terus dipanggil dan itu bantuin nah katanya masih bersihin sampah lah iya bersihin sampah itu sama yoga gitu Ternyata bukan yoga senam pernapasan gitu ya. bukan yoga aduh Ternyata yoga. kira saya yuk senam yoga gitu nggak taunya yang disuruh bersihin sampah itu namanya yoga ternyata aduh Tapi emang itu Pak Demu sering ini yoga. nggak tahu nggak pernah makanya tuh Pak yoga gitu. Oh nggak tahunya, aduh ada pesuruh namanya yoga disuruh bersihin sampah, aduh tertipu saya. Tapi ya benar-benar bersihin sampah jadinya. Ya udahlah. Ya itu jadi cerita juga hari ini. Iya, buat nambah-nambahin durasi gitu ya. Durasi bener. Oke, kita langsung ke sesi bahas berita aja nih Bang. Dari yang paling dekat sama tempatmu kan kau ini di Lampung nih. Iya betul. Nah, ini berita yang deket-deket kemarin tuh kan ada kasus penusukan Iya ulama penusukan ini Ali Jaber. Syekh Jaber. Iya, Iya. di Lampung. Itu deket sama tempatmu nggak? Kalau dari tempat sekarang tinggal ya kan, gue tinggalnya sekarang di kota metro gitu namanya. Ini kota Madia gitu. Kalau ke Bandar Lampung lewat jalan lintas sekitar 2 jam lah kalau santai. Agak jauh juga ya. Iya lumayan. Kalau santai lewat jalan utama gitu sekitar 2 jam. Tapi kan santaimu beda Bang. Bilang santai aja ngebut-ngebut. ya, Kagak ya inget pokoknya lu. ya normal lah. Purworejo Semarang berapa menit? Oh iya. Anda kan Ya, ngebut tuh. iya. Santainya kita Ya, beda. oke. Ya pokoknya santai lah kayak kemarin dari Banjarnegara ke Purworejo gitu lah. Tapi bedanya nggak pakai masuk angin ya. Iya, oke. Iya, nggak pakai masuk angin. Ya sekitar 2 jam lah kalau santai. Naik mobil juga biasanya segitu. Oke. Di kasus itu kan terus ada yang bilang kalau penusuknya itu gila. Nah, menurutmu gimana tuh? Bisa kayak gitu tuh? ya sebenarnya gimana ya? Aduh, wah kan jatuh bener. Udah. Tarik. Benerin kamera dulu Pak. Oh, iya. Oke, siap. Sebenarnya kalau gila ya, kalau secara kita logika misalnya orang awam nggak tahu ceritanya aja. Orang gila nusuknya dari penonton gitu, penonton kan rame. Tapi yang dia tusuk kan orang yang di panggung. Artinya secara posisi agak jauh dari dia. Kalau dia gila dan nggak bisa mengatur kondisi keadaannya gitu maksudnya, ya pasti dia nusuk sembarang orang gitu kan. Iya sih. Kayak gitu kayak gini. Jadi waktu pertama-tama berita itu keluar, waduh Lampung lagi Kayaknya Lampung sering banget gitu ya, ada berita begal lah, aduh begal laut lah, begal laut aja itu. pikir gue. Iya begal laut ada dari apa. Aduh kan gue itu handphone lu begal juga Bang? enggak, ini headsetnya ketarik jadi jatuh dia.
Oke. Ya itu. Jadi setelah itu kan udah sekitar seminggu apa 2 minggu ya ceritanya ya. It- Akhir Kapan kok aku catat kemarin nih tanggal berapa? kayaknya sekitar seminggu udah semingguan lebih ya kayaknya. Itu udah dari 13 September, Bang. 13 September ya. Udah lama nih. Sekarang udah tanggal 1 13 Oktober. September. Oh iya, udah setengah bulan berarti Iya, ya. selamat Hari Nah, Kemerdekaan itu Pancasila ya, Bang. iya siap. Kita sudah melalui bulan Apaan? September yang kelam ya. Betul. Iya, Oke. Anda ini mendistrak cerita saya 13. saja ini. Oke, lanjut. Ini hostnya ini pengen saya marahin sebenarnya. Ampun, Bang, saya Ya, takut dibegal. oh iya, nggak apa-apa. Jadi setelah baru beberapa hari lalu baca-baca beritanya, ternyata ya memang ada simpang siur informasi kayak gitu dari, kalau yang bilang gila itu dari pihak keluarganya malah. Mm-mm. Itu pihak keluarga yang bilang kalau dia ini punya gangguan jiwa, tapi dari polisi belum bisa menemukan bukti kalau dia memang gangguan jiwa. Gitu. Jadi dan kalau dari berita itu kan dikutip juga Syekh Ali Jabirnya itu cerita ya dia sendiri percaya kalau maaf dia ini bukan orang yang gangguan jiwa gitu kata Syekh Ali Jabir kan, karena dia ngerasa secara luka tusukannya itu kuat kayak gitu, kuat dan dalam katanya sampai patah pisaunya. Iya, gila sih. Kayak orang yang terlatih Ya kan? gitu ya, bukan orang sembarangan. Iya, jadi bacanya setelah ada beberapa sumber yang tak baca, ada juga yang menyebutkan kalau dia itu pernah ikut pencak silat gitu sih. Wah, Apa ya pencak silat apa gitu. Jadi memang dan si Ali Jabirnya tuh memang bilang kayak gitu di wawancara. Dari dia ngeliat cara dia pas megang pisau tuh kayak udah pro gitu lah. kayak chef gitu ya. Iya bukan kayak chef, kalau chef kan beda pegang pisaunya Pak. Ya gitu Pak. Jadi memang ada simpang siur cerita sih. Kalau menurutku kalau yang dibilang gila itu sebenarnya mungkin kayak alasan atau alibi gitu aja sih supaya kasusnya itu nggak semakin besar kayak gitu loh. Mungkin karena dari pihak keluarga juga jadi merasa kasihan juga kayak gitu. Iya, tapi menarik sih itu. Keluarganya Betul. keluarganya bilang kalau keluarga saya ini gila. Saya adalah Ya itu yang keluarga yang gila juga. Iya, saya nggak paham juga tuh. Kok bapaknya apa yang ngomong ya yang bilang itu dia tuh gila. Aduh, pikir saya kok gitu gitu ya. Terus nyari bukti kartu identitas di RSJ juga nggak ada kayak gitu, kartu kuningnya itu. Jadi wah ini kayaknya alibi bener keluarganya ini. Tapi ada satu hal yang saya soroti nih Bang, yang mungkin nggak banyak diberitakan. Itu kan kasus ya, kejadian itu terjadi kan di acara kayak apa sih itu wisuda santri, wisuda tahfiz, iya kayaknya wisuda tahfiz gitu. Dan itu banyak anak-anak kecil di situ. Iya. Dan dia menyaksikan kejadian kekerasan, penusukan langsung di depan matanya. Mereka melihat langsung tuh. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan anak-anak kecil itu dia ini? Sebenarnya yang saya penasaran juga kan, itu kondisi ini Syekh Ali Jabir duduk kan. Nah, dia itu kan ada pesertanya yang naik santri yang naik ke panggung ditemenin ibunya gitu kan ceritanya. Terus dia lagi jawab nengok ke kiri gini, terus kan itu penusuknya tuh dari kanan gitu. Nah, jadi pasti si anak ini yang ada di kiri ini pasti kan ngelihat ke kanan. Iya. Nah, itu dia yang saya juga penasaran tuh, berita dari saksi yang di panggung itu udah ada atau belum kayak gitu. Maksudnya ya mungkin bisa berbagi cerita gimana perasaannya di samping korban penusukan yang kejam kayak gitu. Iya sih. Ya pasti ini ya tertekan, mungkin anak kecil itu kaget bener lah pasti. Kita aja yang ibaratnya orang dewasa ngeliat kecelakaan atau ngeliat apa, ya agak-agak derdeg-derdeg gitu pasti kan. Bener sih. Apalagi pasti di situ juga anak kecilnya nggak cuma satu Bang, kan yang di kamera kan cuma satu. Santri itu banyak dari penonton pasti banyak itu. Dan yang pertama kali tak sorot waktu pertama keluar beritanya kan di grup WA, di grup alumniku di grup alumni
Iya di grup alumniku maksudnya. Oke. Itu langsung ada reportase sama ada video gitu. Nah aku langsung nonton videonya itu. Jadi waktu ditusuk itu ya cuman berdiri sambil megang gitu doang. Gitu maksudnya nggak ada kayak ekspresi kesakitan atau ekspresi mau marah kayak gitu segala macem. Malah si Ali Jaber ini yang merintahin orang supaya berhenti gebukin pelakunya itu gitu. Ya itu sangat Wah, mulia kuat. sekali ya. Pikirku wah bener-bener baik berarti ini si Ali Jaber nih sama ini. Ya itu cuman abis kena tusuk dipegang sambil berdiri udah kayak ya udah kayak gitu loh. Dan untungnya si Ali Jaber ini pakai pakaian hitam. Jadi darah tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Coba kalau putih masih serem banget. Kalau putih ya kemana-mana jelas itu saya pisaunya patah. Kelihatan banget gitu kalau putih kan. Aku tuh mikirnya yang anak-anak kecil di situ gitu, mereka bisa trauma men gitu. Iya, pasti bakal tersimpan di memori apa ya? Long term memory. Iya. Apalagi kan pasti anak kecil tuh masih dalam tahap apa ya, pembentukan karakter gitu, pembentukan kepribadian. Betul gitu. sekali. Ini bisa bahaya. Menurutku itu perlu ada pendampingan khusus buat adik-adik yang ada di sana gitu. Betul. Ya dilihat eskalasinya juga sih sebenarnya. Karena bisa berpotensi ada. Iya, memang berpotensi gitu. Ya gimana kejadian depan mata dia sendiri gitu loh. Iya. Yang notabene ya santri yang baik-baik kayak gitu. Iya, parah sih. Itu saya juga aduh, ada aja nih kejadian. Oke. Terus coba kita lanjut berita yang lain nih Bang. Ya coba gitu. Sebenarnya gali-gali lagi sebenarnya masih banyak, cuman ya nggak tahu sampai sekarang kasusnya udah sampai mana juga belum ada berita lagi kan. Itu kayak vonisnya aku juga belum ngikutin lagi sih. Ya vonisnya apa, hasil pemeriksaannya gimana kita kan belum tahu juga. Nah mungkin kita tunggu ini nih. Kita tunggu media memberitakan gimana kabar anak-anak yang ada di sana. Apa akan ada atau tidak? Aduh jatuh lagi. Nah, ini berita kedua nih. Aku cari lagi nih. Belum lama ini tanggal 15 September lalu sih beritanya pertama kali muncul. Pernah dengar nggak yang kasus ini? Ibu membunuh anaknya sendiri gara-gara. Sebentar. Ibu membunuh anak. Di mana itu beritanya? Di internet, di TV kayaknya. Kayak ini beritanya gini. Ibu yang bunuh anaknya sendiri gara-gara si anak ini tidak mau atau susah untuk belajar online. Oh ya, pernah nonton saya. Waktu itu pernah ada liputannya pernah. Iya ya, itu tragis sih menurutku. Gara-gara belajar online sampai melakukan pembunuhan pada anaknya itu. Ya sebenarnya bukan tragis lagi, itu udah di luar akal sebenarnya itu. Saya juga ini berita serius atau gimana pikirnya kan gitu. Sampai dibunuh anaknya sendiri gitu. Karena itu anak masih kelas 1 SD. Kelas 1 SD kan ya tahu lah ya, itu adalah zaman main gitu kan. Iya, main-main gitu. Kan itu kan ceritanya anaknya kembar kalau nggak salah. Anaknya kembar, yang satu itu nurut, mau belajar gitu. Nah, satunya ini agak hiperaktif gitu. Kayak suka main-main, susah diatur. Nah, terus si ibu ini mungkin jengkel kali ya, nggak bisa diatur nih anak, terus dipukul gitu. Dia pukulin sampai tidak sadarkan diri. Nah, tidak sadarkan diri, terus si ayahnya datang gitu kan. Datang terus sebenarnya ayahnya juga marah-marah sama ibunya gitu. Kok kamu beginikan anak kita gitu. Tapi melihat anaknya yang lemas ini juga nggak berani buat bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Karena kan nanti takutnya diwawancarain, takut terbuka. Ditanya-tanyain gitu. Iya, karena takut itu terus cuma dibawa keluar, diangin-anginin. Kan itu kondisinya kayak sesak napas, lemes gitu loh. Terus akhirnya nggak tertolong. Gitu. Karena nggak tertolong, terus dia pinjem cangkul ke tetangganya gitu. Pinjem cangkul ke tetangganya terus bilang mau menguburkan binatang gitu katanya. Terus dia ke TPU
tempat pemakaman, dia gali, terus Hmm. dia kuburkan di situ. Itu kejadiannya udah dari tanggal 26 Agustus. Dan baru terbongkar itu tanggal 15 September. 15 September itu ya. Berarti udah sekitar 2 Hampir minggu 1 lebih bulan. lah. Hampir 3 mingguan. 3 3 minggu. mingguan ya. Udah 3 minggu. Itu gara-gara ada yang datang ke makam itu, terus loh kok ada kayak makam baru yang Makam baru tapi kayaknya nggak nggak ada ada berita. yang berita gitu. Terus coba Ada berita dibongkar. lelayo gitu ya. Coba dibongkar loh. Ada anak nih yang ya kondisinya anak doang gitu, nggak dirawat kayak biasanya di kafani gitu. Nggak kan. Iya. Itu kan parah gitu. Ya, Kalau menurutmu gimana nih Bang kayak gini? ya sebenarnya gimana ya? Multi aspek kan kayak gitu. Kalau apa kasusnya yang pembunuhan anak sendiri ini multi aspek jelas. Jadi apa ya, mungkin latar belakang di keluarganya itu mungkin berpengaruh juga gitu. Yang pasti faktor-faktor ekonomi itu pasti berpengaruh di segala aspek dalam keluarga gitu kan, ekonomi. Terus ya mungkin pola asuh juga berpengaruh. Terus kepribadian ibunya sendiri sih, kalau aku maksudnya setega itu mendidik anak yang masih ya kecil gitu lah, dibilang anak kecil kelas 1 SD. Umurnya berapa sih? Paling baru Enggak gitu, 7 tahun maksimal 8 tahun lah kelas 1 itu. Iya. Pikirku setega itu loh, maksudnya menghadapi anak yang ibaratnya agak bandel atau hiperaktif atau kurang suka belajar, setega itu loh. Ada aja ibu yang setega itu. Jadi terus ada lagi nih, geleng-geleng kepala gitu. Iya, parah banget sih. Terus katanya si anak ini tuh nggak cuma sekali itu diperlakukan seperti itu. Jadi udah kayak sering gitu loh kalau si anaknya ini agak bandel, pakainya fisik gitu, kekerasan fisik. Ngajarinya dengan fisik. Menurutku ini kita bisa jadi pelajaran bersama nih Bang. Kayaknya ada ketidaksiapan orang tua ini dalam memiliki anak gitu, dalam anak. Tidak siap mendidik anak. Iya. Dan menurutku kasus ini tuh tidak hanya terjadi di satu keluarga ini. Bisa jadi ada keluarga-keluarga lain yang mengalami hal serupa. Ketidaksiapan mengasuh anak, terus akhirnya mengasuhnya kayak gitu. Iya, bener sih. Mereka belum siap. Ya, ternyata setelah kita kan mahasiswa psikologi ya. Oh iya. Iya, Anda udah lulus belum sih? Belum ya, oh ya. Lagi nah, itu tunggu saja. Itu. Iya, siap. Saya tunggu beritanya. Ya, jadi kan kita sebagai mahasiswa psikologi gitu kan ya. Setelah sekitar 3 tahunan saya belajar psikologi dan melihat realita di kehidupan nyata seperti ini, ternyata materi parenting itu hal yang paling luas cakupannya gitu. Karena ya kita sebagai manusia normal pasti ingin memiliki keturunan dan keluarga gitu kan. Tapi pada nyatanya banyak ternyata ketidaksiapan itu muncul gitu loh di permukaan kayak gitu. Entah itu mungkin baby blues lah, atau mungkin karena faktor-faktor lain kayak tadi ekonomi atau kondisi kepribadian orang tua itu sendiri gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh gitu kepada terutama proyeksinya di pola asuh kayak gitu. Iya. Karena ya mungkin kita sebagai orang dulu, kalau dulu kita sebagai orang awam kayaknya dimarahin orang tua, terus misalnya dicubit, dipukul tuh kayak ya udah wajar, kita nakal gitu, terus kita dipukul gitu kan. Tapi ternyata setelah belajar dampaknya tidak sewajar yang kita perkirakan dulu gitu. Bisa memberikan trauma yang mendalam kepada si anak itu sendiri. Ya nggak gitu kan sih ya? Iya, dan bisa jadi nih si ibu ini yang melakukan kekerasan pada anaknya dengan sebenarnya tujuannya mendidik kan. Bisa jadi dia dulu waktu kecil juga diperlakukan hal yang sama oleh orang tua. Itu juga, itu dia yang pasti, nggak pasti sih, tapi kemungkinan gitu. Bisa ada kemungkinan besar kayak gitu. Ya sama kayak kasus bullying gitu kan. Hari ini kita jadi korban, suatu saat jadi kita jadi pelaku. Iya. Jadi kayak udah jadi siklus. Nah, dan itu kayak gitu. Itu perlu kita sadari, dan siklus itu hal yang harus kita hentikan gitu. Harus kita putus siklus kayak itu.
Makanya saya pernah dengar hadis juga nih, hadis saya lupa siapa periwayatnya. Pokoknya ini Gimana? yang ngomong Ali bin Abi Thalib kayak gitu, yang saya suka gitu waktu itu, saya agak lupa tapi intinya eh, janganlah kamu mendidik anakmu seperti kamu didik orang tuamu dulu karena kalian hidup di zaman yang berbeda. Nah, iya, iya, Itu saya benar-benar. benar-benar pertama kali baca tentang hadis itu, wah saya langsung ada rasa tertanam dalam hati saya, ya apapun yang terjadi pada saya dulu, kalau bisa jangan sampai saya turunkan ke anak saya gitu. Iya, kalau Saya kalau saya, yang saya tahu hmm, saya tahu dididik dan diperlakukan yang seperti apa itu tidak baik untuk saya, ya jangan kita tularkan kepada anak kita, jangan kita turunkan kepada anak kita gitu kan. iya benar-benar. Dan menariknya ajaran ini itu sudah ada 1.400 tahun yang lalu gitu loh. Iya, itu yang Tapi ternyata saat ini masih ada gitu. Orang-orang yang iya, belum sadar akan iya, itu pemutusan mungkin ya rantai yang ini. jadi iya, antara kemauan anak dengan kemauan orang tua itu pada nyatanya pasti banyak yang bertumbukan kayak gitu. Iya, iya. Ya kan? Mas Benar, Alim benar. sendiri ngerasain nggak? Mas Alim Ngerasain dulu apa? pengennya apa, tapi Orang tua pengennya orang tua lain ya. pengennya apa? Iya, pernah. Bahkan dulu waktu saya mau masuk psikologi pun orang tua sebenarnya awalnya nggak ngizinin dulu tuh. Iya, sama. Saya juga seperti itu. Dulu saya disuruhnya ke pendidikan matematika, Bang. Jadi guru Iya. matematika saya. Wah, itu guru-guru matematika ya. Kelihatannya baik, humoris, Kejam, Bang. murah Agak senyum, gitu. kesan guru matematika itu serem. Mana ada guru matematika baik? Ya, makanya itu saya juga dulu disuruh ngambil, ya pokoknya yang deket-deket aja lah yang di Lampung atau di sini kan. Kalau di kampung saya kan aslinya di Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur. Nah, terus kuliahnya di sini di Metro gitu ya. Jarak-jarak kayak Purworejo Jogja lah, sejam gitu naik motor. Kalau dari kampung, ya pokoknya kuliah di Metro aja. Nanti jurusannya ya terserah PAI kayak atau apa agama atau dakwah segala macam. Yang penting kuliahnya deket-deket sini aja gitu. Sampai Udah, waktu itu aku sendiri juga sempat kayak ya berantem gitu sama ibu gitu. Karena aku ngototnya memang pengen psikologi kayak gitu dari dulu. Nggak tahu kenapa juga apa yang mendorong pengen masuk psikologi juga belum jelas sampai sekarang. dan Tapi akhirnya ya itu sampainya ke Purworejo. sampainya ke Purworejo. Aduh, pikir saya, saya juga nggak tahu kok apa ya, kok bisa masuk Purworejo gitu. Ya memang kampungnya bapak sih, Purworejo itu kampungnya bapak. Gitu. Jadi waktu ceritanya Lebaran 2017 itu pertama kalinya keluarga diajak mudik ke Purworejo. Oh, berarti baru Setelah kenal Purworejo 2017 ya? ya sebenarnya ya nggak kenal banget sih. Soalnya dulu waktu SMP pernah diajak bapak itu, bapak kan guru SMA. Hmm. Nah, study tour ke Jogja. Gitu. Sampai Jogja berhenti di hotel. Nah, terus aku diajak bapak balik ke Purworejo. Gitu. Jadi ya agak kenal sih, tapi pertama kali keluarga diajak mudik itu 2017. Ah. Setelah nikah di 98. Nikah 98 baru sempat mudik 2017. Sudah Nah, akhirnya di situ seumuran Anda ada berarti. aku kan tinggal sama saudara di sana kan. Tinggal sama saudara di sana dikasih tahu dia mahasiswa UMP juga. Ini UMP baru buka kampus, baru buka kampus. Baru buka psikologi gitu. Coba aja daftar gitu. Jadi pulang dari Purworejo habis mudik gitu ya. Terus balik ke Lampung, langsung daftar. Daftar, ngirim berkas online, terus Agustus tuh berangkat ke Purworejo lagi, daftar ulang, ya sudah gitu. Ya sudah. Ya, sudah. Terus Gitu ya ceritanya Pak. akhirnya sampai sekarang masih di jalan itu. Sampai Gitu. sekarang. Itu jadi banyak Ya, hal yang kita bisa sadari gitu ya. Kayak kasus tadi iya. bahwa ya untuk menjadi orang tua itu harus dipersiapkan gitu. Nggak Iya, betul kita sekali. nggak bisa tiba-tiba jadi orang tua gitu, nggak bisa. Kita harus mempersiapkan, Iya. terus belajar, tahu, sadar bahwa cara mendidik anak itu tidak bisa kita samakan gitu dengan apa? Dengan kita Ya dulu gitu. cara-cara dulu Cara lah. dulu. Betul.
harus disesuaikan sama zamannya juga. Terus ada yang menarik lagi dari kasus tadi, ini masih kasus Gimana tadi. gimana? Mm-mm. Orang tua ini sampai takut buat membawa anaknya ke apa namanya, ke puskesmas atau rumah sakit, Mm-mm. takut ditanya-tanyain gitu loh. Mm-mm. Dan Kamu apain? karena ketakutannya ini sampai mengorbankan nyawa anaknya gitu. Berarti kan ada stigma masyarakat mungkin ya, bahwa jadi orang tua itu harus baik dan jadi orang tua yang jahat itu ya. Yang keras itu adalah hal yang Iya, jadi aib gitu, jadi hal yang mengerikan gitu. betul. Sampai dia takut gitu, takut membawa ini keluar, takut ditanya-tanyain. Dan karena Pasti. ketakutannya, Iya, karena dia tertekan itu. Orang ya mungkin ada sedikit rasa egois mungkin di situ ya dari orang tuanya sendiri gitu ya. Dia mementingkan dirinya, jangan sampai saya dapat pandangan buruk nih dari tetangga. Akhirnya nyawa anaknya sendiri yang melayang. Iya, ya. Karena pasti kayak ini juga, misal anaknya tadi nakal gitu ya. Bilang aja sebenarnya itu masa eksplorasi sih, hiperaktif gitu. Itu bisa jadi malah anak yang cerdas kan kayak gitu. Iya, bisa jadi. Tapi kalau itu masih dicap sama masyarakat tuh dicap anak nakal. Tapi kan nanti kalau jalan-jalan ke masyarakat, ke warga, terus ketemu, terus wah anak nakal, anaknya siapa kamu gitu kan? Siapa bapakmu kan? Jadi pasti bapak-bapak itu kan. Jadi itu orang tua juga berusaha buat anak saya ini harus tenang ini. Kalau enggak saya pukul aja gitu. Pokoknya harus kelihatan baik di masyarakat. Jadi apa ya?